Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Hairani Hafizah dari kelas 8B yang akan mempresentasikan tentang buku yang berjudul Muda Mendunia yang ditulis oleh Dr. Gamal Albin Said. Di sini saya akan membahas beberapa bab. Di antaranya ada bab 1 yang bertemakan tidakkah kamu tergoda untuk menghangatkan hari-hari orang tuamu. Bab 2 yang bertemakan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Bab 3 yang bertemakan ketika ajal menjelang. Bab 4 yang bertemakan apakah kamu bahagia dengan pekerjaanmu. Dan bab 5 atau bab terakhir yang bertemakan panggilan jiwa. Bab 1 yang bertemakan tidakkah engkau tergoda untuk menghangatkan hari-hari orang tuamu. Betapa banyak di antara kita yang menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa orang tua kita membatalkan mimpinya, membiarkan kehidupannya berlalu tanpa kesenangan supaya anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang, dan banyak di antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan berlalu begitu saja. Dan tentu saja itu merugikan bagi diri kita sendiri dan orang tua kita tanpa adanya keinginan untuk membahagiakan orang tua. Ingatlah, ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan lemah dan semakin bertambah, lalu membesarkan kita hingga kita bisa berdiri dengan tegap seperti sekarang. Ingatlah pesan Rasulullah bahwa merugilah seseorang yang hidup dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara orang tua yang rentan, namun ia tidak masuk surga. Karena di antara 3 amal yang paling Allah cintai adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Dan satu di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin yang zalim adalah anak yang durhaka. Maka, terimalah dengan ikhlas. Cara kita memperlakukan kedua orang tua kita adalah pemberitahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana Allah memperlakukan kita. Oleh karena itu, bisa jadi keberhasilan bukan karena kesungguhan kita, tapi karena doa kedua orang tua kita juga. Selanjutnya, kita akan membahas bab 2 yang bertemakan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Nah, di bab 2 ini saya merangkum menjadi 3 poin penting yang harus diingat. Poin yang pertama adalah neraka dikelilingi oleh hal-hal yang manusia sukai. Contohnya, seperti bermaksiat, berzina, berjudi, makan makanan yang haram, dan hal-hal lainnya yang biasanya manusia lakukan pada akhir zaman sekarang. Sedangkan syurga dikelilingi dengan hal-hal yang manusia malas melakukannya. Contohnya, syurga dikelilingi dengan sholat tahajud, berpuasa Senin Kamis, sholat qobliyah dan ba'diyah. Nah, tapi rasa cinta kita terhadap syurga bisa membuat kita takut akan melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dan rasa cinta kita terhadap surga juga bisa membuat rasa malas itu hilang begitu saja. Dan kita suka melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam surga. Poin yang kedua adalah hidup itu seperti kanvas putih. Tiap tahun tiba, tiap hari tiba, dan bahkan tiap apapun yang kita lakukan itu sama saja seperti menggoreskan aneka warna. Tapi ada hal yang harus kita ingat, jika suatu saat nanti Allah akan memeriksa atau melihat hasil karya kita selama di dunia dan akan dinilai oleh Allah apakah itu layak untuk apakah amalan kita layak untuk memasuki surganya. Poin yang ketiga adalah kita tidak berwenang sedikit pun tentang kematian. Sedikit pun. Dalam sehat maupun sakit, dalam keadaan muda maupun tua, dalam senang maupun susah, dalam ibadah ataupun maksiat, siap atau tidak, jika ajal sudah datang, tidak